Ya, sudah mulai. Ya, untuk kita nggak ada melakukan hal-hal yang lain-lain. Hal-hal yang di luar nalar ya. Ya, oke Tribuners, kembali lagi bersama aku Joy dan Bung Agus di acara live update Pilkada Serentak Sumut 2024. Ya. Ini udah jam 4:14 sore, Bang. Agak lemas sepertinya. Belum makan siang. Iya, belum makan siang. Tribuners, kalian merasakan gak sih sekarang ini ojolnya lagi pada susah nerima orderan? Benar juga ya. Mana rumah-rumah makan banyak yang tutup, ya kan? Penjual-penjual apa banyak yang tutup. Tapi ojol juga ikut kayaknya pada mau mencoblos semua. Mencoblos? Atau jadi anggota KPPS semua? Nggak tahu kita. Bisa jadi anggota KPPS. Ya, kan? Gak ada loh yang pakai ini yang mau menerima gitu kan? Meliburkan diri jadinya. Ya. Kriuk-kriuk. Oke, ini sudah menjelang pukul 4:30 di beberapa daerah di Medan dan juga di kota-kota lain di Sumatera Utara itu pemungutan suara sudah selesai dan sekarang sedang masuk tahap rekap walaupun baru beberapa persen suara yang masuk ya. Ini kita ke mana dulu Joy? Kita pertama ke Tapanuli Utara. Boleh. Tapanuli Utara tadi belum sempat kita live pertama dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Taput dan sekitarnya. Dan ya Taput ini termasuk salah satu yang agak ini ya, agak ketat persaingannya, tapi kita belum tahu siapa yang akan menjadi gambaran awalnya ya, siapa yang akan unggul dalam Pilkada Tapanuli Utara. Untuk itu kita bisa bergabung dengan rekan kita Maurice Pardosi yang sekarang sedang berada di kota Tarutung. Ya, halo Maurice. Ya, selamat sore Bang Agus. Selamat sore Bang Maurice. Selamat sore. Bagaimana perkembangan terakhir? Ini sepertinya dari latar belakang kita lihat ini sedang ada perhitungan suara di TPS ya. Iya Bang, saya tengah berada di TPS 008 Desa Siborong-Borong, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini proses penghitungan suara telah dimulai. Tadi ketika penghitungan suara untuk tingkat provinsi atau pemilihan gubernur, yang mendominasi adalah pasangan Bobi Nasution 01. Iya, nomor 1. Namun itu masih di awal Bang, karena belum ada rekapitulasi resmi dari pihak KPU. Tapi setidaknya dari TPS ini bisa kita lihat jomplang, hampir 81 dibanding 19% gitu. Waduh. 21, jauh ya, jauh sekali ya. Gapnya. Oke. Kalau untuk Bupati sendiri bagaimana Maurice? Siapa yang informasi yang kita peroleh sampai sekarang Bang, yang beredar di masing-masing TPS dan kecamatan masih imbang Bang, masih imbang karena di lumbung-lumbung suara yang disinyalir lumbung suara paslon 01 dan paslon 02 jumlah suara masih sama Bang. Tapi sama halnya seperti yang tadi, belum ada informasi yang jelas juga dari pihak KPU dan PKM sekarang nggak bisa kita lihat, belum bisa kita lihat Bang. Misalnya Taput ini berapa paslon yang main murid, siapa saja? Ada 2 paslon Bang. Yang pertama paslon JTPDNS dan yang kedua itu Satika Sarlandi Bang. Satika Simamora adalah istri mantan Bupati Nixon Nababan dan wakilnya itu adalah wakil dari Nixon Nababan ketika ia menjabat sebagai Bupati Bang. Jadi artinya wakilnya tetap sebagai petahana, tapi yang menggantikan Nixon itu adalah istrinya. Iya, istrinya. Ibu Sartika ini kan PDI Perjuangan juga toh? Iya Bang, PDI Perjuangan, dan salah satu kabupaten yang diusung satu partai itu cuman Tapanuli Utara ya, Tapanuli Utara yang awalnya dulu Kabupaten Humbahas dan ternyata berdampingan dengan Perindo Bang, yakni Bang Uluan dan juga Rebecca Marbon. Ya. Kalau untuk kawasan Toba Bang, bagaimana informasinya? Ya. Nah, Joy mau tahu nih soalnya. Untuk sekarang setidaknya yang bisa kita dapatkan informasi bahwa jumlah suara yang sudah terkumpul itu sekitar 50.000. Ini dari
tim pemenangan FND Bang ya. Mereka juga melakukan quick count juga. Jumlah suara yang sudah masuk itu sekitar 50.935. Sekarang 51. Audi Murphy itu 23.000. Poltak Anugrah 17.000. Robinson Tony 9.000. Artinya FND Murphy paslon 03 46%, unggul. Poltak Anugrah itu 34% dan Robinson Tony 18%. Baik. Mereka update itu per setiap kali masuk data Bang. Ya, ini Karena untuk Toba ya Morris ya? Iya. Untuk di Toba. masih Toba unggul. ada berapa paslon? 4 ya? 3 Bang. Oh 3. Ada 3 paslon dan 3. Petahananya Justru di bawah. Petahana ini masing-masing mereka punya cerita Bang. Yang pertama petahana adalah koalisi paling sangat gemuk lah. Karena PDIP dan Golkar baru kali-kali ini bisa kita lihat bisa kawin. Iya. PDIP dan Golkar bersatu memenangkan untuk Poltak dan Anugrah. Robinson Tony itu PKB dan PSI. Dan satu-satunya yang didukung oleh Nasdem yakni FND Murphy Bang. Dan yang unggul sejauh ini adalah FND Murphy ya. Dan bisa kita katakan selama karir politiknya FND Sitorus, dia adalah kader Golkar dan 2 kali menjabat sebagai ketua DPRD dari fraksi Golkar. Tapi nyatanya dia tidak mendapatkan restu dari Golkar, malah memilih yang lain. Dan menurut informasi yang kita dapatkan juga dari mereka, ini salah satu kebaikan Surya Paloh karena dari mereka kita ketahui bahwa Surya Paloh mengatakan tidak baik demokrasi kalau kotak melawan kotak kosong. Maka Nasdem dengan gerak cepat mendukung mereka ini dan akhirnya sampai sekarang perolehan sementara masih mereka lah, tapi versi kantor pemenangan FND Murphy Bang. Oh, versi mereka. Totali berapa jumlah pemilih DPT di Toba, Morris? Kalau di Toba itu 150 ribuan Bang. Oh, berarti hampir sudah sepertiganya 30%. masuk ya? Soalnya Sudah 30% masuk. Kalau untuk di Tapanuli Utara sendiri sudah berapa persen sekarang yang masuk, Morris? Belum ada yang kita dapatkan Bang, informasi baliknya karena bersiliweran Bang. Jadi tapi setidaknya bisa kita ketahui bahwa jumlah DPT di sini 226.579. Ya, lebih besar. Lebih besar dan kemungkinan besar nanti mungkin di pukul 6 atau pukul 7 baru informasi tentang ini juga bisa kita dapatkan karena sekarang masih penghitungan untuk tingkat kabupaten Bang. Iya. Oke, baik Morris, terima kasih laporannya. Bang Sementara ini nanti kita kembali lagi dengan laporan yang lebih lengkap. Oke, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Morris. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore menjelang. Selamat siang menjelang sore. Udah sore nih. Udah sore. Oke. Dikira masih jam 1, jam 2, tengah 3. Sore itu jam berapa sih? Udah jam 4. Jam 4 udah sore ya? Bang. Oh iya. Kami di Helsinki sana enggak. Karena matahari terus di atas. Oke, baik itu tadi dari Morris Pardolsi laporan dari 2 kabupaten tadi dari Tapanuli Utara dan juga dari Kabupaten Toba. Kita bergeser ke tetangganya ke Kota Pematang Siantar. Ada kota hujan ya. Tapi hari ini semuanya hujan. Bukan cuma Siantar. Oke. Dengan Aliza Maghribi ada di sana. Halo Aliza. Iya. Halo, selamat sore Bang Agus. Selamat sore Bang Aliza. Iya, bajunya sangat warna apa ya? Berbunga-bunga. Baik, seperti hati Aliza kayaknya berbunga-bunga nih. Kayaknya yang difavoritkan Aliza bisa unggul. Baik Aliza, bagaimana kondisi terakhir di Kota Pematang Siantar? Memang untuk kondisi di Pematang Siantar ini ada potensi partisipasi pemilih ini menurun ya Bang. Karena hujan itu terjadi dari semalam sore sampai pagi ini, kemudian lanjut lagi sampai siang ini juga masih hujan Bang. Kemudian untuk keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar, pasangan nomor urut 1 yaitu Wesley Silalahi dan Herlina itu bersaing ketat dengan petahana yaitu Susanti Dewayani dan Ronald Tampu Bolon. Nah kemudian untuk pasangan
kedua pasangan ini jomplang dengan pasangan nomor urut 2 dan 4. Nomor urut 2 itu diusung oleh Golkar, Mangatta Silalahi dan Ade Sandrawati Purba. Kemudian yang keempat itu dari PDIP itu Yan Santoso Purba dengan Irwan. Jadi kondisi saat ini yang bersaing itu ketat itu 1 dan 3. Nomor urut 1 dan nomor urut 3. Ya. Nah, untuk kondisi terkini dengan 3.000 suara masuk, Susanti unggul di 46%, sementara Wesley itu di 43%. Masih jauh sekali berarti aja ya, baru masuk 33.000 dari total berapa jumlah DPT di Pematang Siantar ya? Halo? Mau nge-freeze sepertinya nih. Atau tidak bergerak tadi wajah. Ya itu tadi dari Alija ya. Sementara kita terputus dengan Alija. Informasinya adalah unggul dari 4 pasangan calon di Pematang Siantar, termasuk banyak ya 4 ya. 4 pasangan calon yang bersaing secara ketat itu adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3. Iya, petahana sejauh ini unggul sejauh ini ya, karena baru 3.000 suara yang masuk, dan untuk Pematang Siantar sepertinya 3.000 itu masih jauh sekali dari DPT total mereka. Baik, itu mungkin tadi Alija, apakah tersambung lagi? Apakah sudah tersambung kembali? Oke, ya? Sudah. Halo? Ya. Baik, Bang. Ya, Silakan dia. Ya, Bang Agus. Oke, Bang. Halo, Bang. Ya, silakan dia, dilanjutkan. Ya, Bang, untuk yang pasangan nomor yang diusung PDIP sendiri berada di posisi buncit ya, Bang. Kemungkinan tidak terjadi mesin mungkin tadi malam ya, Bang. Iya. PDI itu main sendiri kah di sana aja, atau ada koalisi dengan partai lain, atau mengusung calonnya sendiri? Halo? Siap, Bang. Jadi untuk PDIP di Kota Pematang Siantar itu halo, Bang. Ya, sepertinya agak terputus-putus ya dengan Alija ya. Apa karena jaringannya. Cuaca kali, Bang? Hujan. Ya, kayaknya hujan membuat ada gangguan halo, teknis. Bang. Ya, silakan. Halo, Bang. Halo, teruskan aja. Tes. Halo, Bang. Ya, halo, jelas, Bang. Ya, jelas, suara jelas. Nah, baik. Suaranya jelas, Bang. Oke. Jelas. Nah, untuk PDIP sendiri mencalonkan sendiri, Bang, karena mereka punya 8 kursi di DPRD. Karena syarat sah itu perolehan kursi itu 6. Jadi mereka bisa menentukan sendiri siapa yang diutus di Pilkada Siantar. Kalau dari kan pegawai pajak ya, Bang. Beliau mantan dari KPP di Binjai gitu, Bang. Calon dari PDI ini ya. Oh iya. Iya, Bang. Kemudian wakilnya itu sendiri adalah Irwan, mantan anggota DPRD Pematang Siantar periode 2019-2024 yang kebetulan tidak terpilih lagi untuk periode 2024. Iya. Calon yang tidak terpilih dimajukan untuk wali kota. Kenapa selalu seperti itu ya? Bang Alija, kalau untuk Pematang Siantar ada berapa total DPT-nya, Bang? Jadi DPT itu sekitar 202.000, Pak Joy. 220. Nah, untuk suara masuk itu masih 3.000. Jadi masih ada. Berarti jauh. Iya, sekitar 1%. Masih jauh, berarti masih jauh ya kan. Iya. Berarti masih ada harapan untuk yang lain-lain sebenarnya. Baik, kalau untuk kabupaten tetangga, apakah sudah ada informasi ya dari Simalungun? Ya, Bang, saya laporkan, Bang, bahwasanya pasangan nomor urut 1 RHS itu petahana ya, Pak Radia Puasiwan Sinaga dan Azi Pratama Panggaribuan itu unggul tipis gitu ya, Bang. Bahkan tipisnya itu setipis di bawah 2% dengan setipis sangge-sangge berarti ini. Iya. Tipis dengan Anton Ahmad Saragi dan Beni Gusman Sinaga.
Jadi Anton ini masih saudara dari bupati sebelumnya, JR Saragi ya. Iya, JR Saragi. Ini memang untuk Simalungun sendiri hanya dua kandidat ya, Ja? iya bang, hanya 2 kandidat, di mana RHS ini petahana, kemudian RHS didukung utamanya oleh partai PDIP dan Golkar, sementara Anton dan Beni ini didukung oleh partai Gerindra. Ya. Iya bang, Ya. partai Gerindra bang. Kebetulan wakilnya itu Pak Beni ini merupakan pengurus di bidang lingkungan dari DPP Gerindra, begitu bang. Oh, Jakarta. Berarti para kandidat ini boleh dibilang KTP-nya bukan KTP Simalungun kah? Iya bang, jadi hanya RHS dan Azi, pasangan calon nomor urut 1 yang kebetulan itu tercatat sebagai DPT di Simalungun, di mana RHS itu memilih di daerah Tigarunggu ya bang, dari Simalungun atas, dalam artian Simalungun daerah pegunungan, sementara Azi itu merupakan DPT dari daerah Simalungun bawah, di daerah Simalungun dataran rendah seperti perdagangan ya bang. Beliau merupakan orang perdagangan Ya. Kecamatan Bang. Ya, baik. Kayak sepertinya terputus ya Alija ya. Tapi tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Alija bahwa di Siantar itu sejauh ini baru masuk 3.000 suara. 3.000 suara dari 220.000 suara. Artinya hanya 1%, kurang lebih 1% kurang lebih, dan yang unggul dan yang unggul itu adalah petahana. Kemudian di artinya karena masih 1% itu masih banyak lah. Peluang masih terbuka bagi yang lain-lain ya. Dan termasuk banyak juga ya kan bang, paslonnya sampai 4. Tapi ada tadi yang lebih banyak. Ada. Dari daerah mana bang? Daerah berapa? Daerah 5. Iya. Padahal jauh lebih kecil kan. Nah, itu dia kan. Ada juga yang agak menggelitik tadi dari laporannya Alpi. Di Dairi itu ada 5 pasangan calon, dan 1 diantaranya itu adalah calon independen yang sudah ikut pemilihan 4 kali. Ya ampun. Dan dia tetap independen. Tetap independen. Pantang menyerah dia. Kalah 4 kali main terus. Nah, kan gitu. Dia tadi suara belum ada ya update-nya, itu baru belum. Kita masih pencoblosan semua yang di Dairi, kita belum update lagi siapa yang kira-kira unggul di sana. Kemudian tadi yang kedua dari Alija Simalungun ya, Pak RHS ya, Radiapoh Hasiholan Sinaga, incumbent sekarang sejauh ini unggul juga, tapi masih jauh juga dari DPT. Unggul tipis katanya dari pesaingnya itu adiknya Pak Anton Saragi, itu adiknya dari Bapak JR Saragi. Dapat endorse lah barangkali Pak JR. Oke, itu tadi dari Alija. Kita beralih ke mana nih yang sudah ada lagi nih? Medan? Ya, kita ke Medan dulu, ke TPS dari Pak Bobi Nasution. Nah, ini yang ditunggu-tunggu barangkali ya. Ada Anugrah Nasution di sana, sama Nasution juga ini. Ya, halo, Wai. Apakah sudah monitor? Halo? Halo Bang. Ya. Ini dia. Sudah. Wai Nasution, saudaranya Bobi kayaknya nih. Jadi bagaimana Wai perkembangan terakhir dari TPS-nya Pak Bobi Nasution di Taman Setiabudi Indah, Medan? Sudahkah dihitung suaranya berapa? Oke, baik Bang Agus dan Joy. Nah, tadi barusan selesai ya proses rekapitulasi di TPS 15 di kompleks
di Komplek Tasbi, di mana Bobi dan Kahiyang Ayu tadi bersama keluarga memilih pada pagi tadi. Nah, tadi baru selesai di sana penghitungan suara. Di sana sebenarnya ada 474 daftar pemilih begitu, tapi tadi yang menyalurkan suara hanya 204. Memang mungkin karena pada sejak pagi tadi memang hujan. Nggak sampai separuh ya? Iya. Masih hujan, Bang. Ya nggak sampai separuh yang Nggak sampai mencoblos. separuh. Ya, nggak sampai separuh dari total jumlah pemilih. Tadi dari 204 itu ada 104 suara untuk Bobi dan Surya, sementara untuk pasangan gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala itu meraih 93 suara, atau selisihnya itu 11 suara ya. Termasuk Antara tipis. Bobi dan Surya dan Edi di TPS Bobi. Tadi kemudian ada 7 surat suara yang Tidak sah. dinyatakan batal karena tidak sah karena dua-dua dicoblos begitu. Banyak yang gitu, Bang. Ya. Dua-dua dicoblos. Supaya adil katanya. Oke. Kalau untuk wali kota, Ya, untuk Pak siapa namanya itu, Profesor Prof. Rida. Rida Dharma Wijaya kan TPS-nya tidak terlalu berjarak jauh dari TPS-nya Bobi, sama-sama di Komplek Tasbi. Untuk Profesor Rida sendiri bagaimana? Why? Bang, untuk Profesor Rida ini belum masih dilakukan belum penghitungan selesai. suara. Tadi belum selesai, masih akan dihitung. Tadi baru saja kita konfirmasi. Tapi kalau untuk di TPS Bobi ya, di TPS 15 tadi yang unggul di situ merupakan calon wali kota nomor urut 2 yang diusung PDIP, yaitu Prof. Rida Dharmajaya dan Abdul Rani, mengalahkan Riko Jaki. Tadi Rida itu mendapat suara di angka 112, sementara Prof. Riko dan Jaki itu di 87 suara, dan Hidayatullah itu yang diusung PKS itu hanya meraih 14 suara. 14. Sejauh ini memang di sana itu yang menang adalah Bobi Nasution, dan juga untuk wali kota itu Prof. Rida Dharmajaya. Nanti kita akan update lagi, Bang, bagaimana proses pemilihan di TPS Bobi TPS Rida. Memang dari sini. Oke. Beda ya, yang naiknya Bobi, baru wali kotanya Prof. Rida. Oke. Baik, Bang Wai, terima kasih, cukup. Ya. Kita masih menunggu update terus ya, karena ini sekarang ini suara masuk terus ya. Walaupun sekarang sepertinya kalau tidak salah infonya KPU ini ya, Wai, sedang menggelar rapat dengan Forkopimda. Ini apakah ada hubungannya sama banjir-banjir tadi pagi, Wai? Informasi yang kita dapat bagaimana, Wai, kira-kira? Nah, memang pada nanti ya, Bang, sekitar 30 menit lagi ini di pukul jam 5 sore nanti, pukul 17.00 ini diagendakan nanti ada rapat yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum ya, Sumatera Utara bersama dengan Forkopimda. Nanti ada pemerintah provinsi dan sebagainya nanti yang akan ikut rapat begitu. Ini mungkin terkait dengan kondisi pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara ya, bukan hanya di Medan yang mengalami banjir, namun juga di sejumlah daerah di Sumatera Utara yang memang pada hari ini mengalami banjir. Jadi ada sejumlah TPS begitu yang dapat kita informasikan itu yang terendam sehingga tidak bisa melaksanakan pemungutan suara. Nah, kemungkinan ini nanti yang akan ditabulasi terlebih dahulu, di mana proses nanti pemilihan apakah kemungkinan akan PSU ya, Bang, pemungutan suara ulang, karena memang di sejumlah TPS ini tidak bisa dilakukan pemungutan suara karena memang TPS-nya terendam dan rumah-rumah warga di sana terendam, jadi tidak ada sama sekali pemilih yang hadir begitu. Nah, kita nanti akan menunggu tabulasi data berapa TPS di Sumut yang nanti tidak akan melaksanakan pemungutan suara ulang begitu, Bang Agus. Baik, Wai, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu nanti laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore, Wai. Ya. Selamat sore, Bang Agus dan Selamat sore, Bang. Iya, ternyata memang akhirnya TSU. kemudian
apa yang dipilih oleh KPU nanti sesuai mekanisme sebenarnya nih ya. Kalau memang pemilihan itu pemungutan suara itu benar-benar tidak bisa dilakukan, itu memang terpaksa harus dilakukan PSU ya, pemungutan suara ulang. Kecuali tadi ada beberapa tempat direlokasi istilahnya. TPS-nya itu dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman, yang lebih tinggi. Misalnya kalau di Medan itu di seputaran Kampung Aur. Kampung apa, Bang? Kampung Aur di Jalan Es Parman. Oh. Tak jauh dari kantor Harian Waspada. Nah, di situ TPS-nya itu dinaikkan ke atas gitu. Jadi kan kampungnya itu turun ke bawah tuh. Karena udah terendam, itu dinaikkan ke atas. Dan gimana TPS-nya. tingkat antusias warga? Apa juga sepi? Enggak, sepertinya enggak. Warga di sana kan memang dengan banjir-banjir itu memang sudah apalah kalau dibilang memang mereka bertahun-tahun itu banjir dan ya sepertinya memang belum ada solusi sampai sejauh ini untuk warga di kawasan Kampung Aur. Dan mereka tadi kalau dari video dan foto-foto yang kita terima, bahkan ada yang mencoblos itu tanpa memakai baju gitu kan, jadi basah gitu kan, basah dia karena di rumahnya itu kan mereka menyelamatkan barang-barang, menguras jadi tanpa bersalin pakaian gitu, biasanya dengan separuh basah nyoblos. Banyak juga di daerah itu di Kampung Aur gitu. Nah mungkin yang itu tidak PSU, tapi kalau yang memang betul-betul tidak bisa nyoblos itu ya itu PSU. Ya kayaknya itu wajib lah ya. Karena nggak mungkin nggak ada suara dari pasti, TPS tersebut. Karena DPT kan sudah dihitung semua kan. Kalau memang tidak ada pencoblosan di situ ya dicari hari lain untuk mencoblosnya. Tapi kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan dari KPU yang akan rapat. Tadi undangannya sekitar jam 4, tapi Wai tadi sampaikan bahwa akan dimulai pada jam 5. Ya. Kita ke Aprianto dulu ini, masih di seputaran Kota Medan, terkait pemilihan wali kota dan juga pemilihan gubernur. Ini masih terus berjalan nih perhitungannya. Dari hitung cepat dari yang kita dapatkan ini dari kita sendiri, Kompas Gramedia itu membuat hitung cepat, baik yang dilakukan oleh Litbang Kompas maupun yang bekerja sama dengan beberapa lembaga survei, termasuk salah satunya Indikator ya. Tadi kita sudah sempat lihat sebelum memulai siaran ini, untuk Medan itu untuk Sumatera Utara ya, untuk Sumatera Utara terutama suara yang sudah masuk itu sudah mendekati angka 50%. Tadi ya sekitar setengah jam yang lalu atau 1 jam yang lalu itu sudah mendekati angka 50%. Dan sejauh ini yang unggul itu pasangan dari Bobi Nasution dan juga Surya dibanding dengan Pak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Itu angkanya mencapai 60-40 tadi. Wow. Tadi 60-40 ya. Tapi masih 60-40 dengan ya ini sekali lagi ini quick count hitung cepat, presentasinya 60-40 dengan suara yang sudah masuk itu mendekati angka 50%. Jadi masih ada 50% lagi. Artinya masih memungkinkan untuk terjadi perputaran dari persentase ini gitu. Kita ke Aprianto, kita sudah menunggu. Halo Aprianto. Selamat sore Bang Aprianto. Iya, berbunga-bunga seperti Bang Agus dan Kak Joy. Iya. Bang Aprianto ini dari TPS mana, Bang? Dari TPS 006 Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Kak. Iya, ini tempat pencoblosan dari Riko Waas. Bagaimana hasilnya, Pri, untuk wali kota dan juga sekaligus untuk gubernur? Ya, memang baru saja dilakukan penghitungan suara di TPS 006 Tanjung Rejo ini, Bang. Di mana di TPS tempat calon wali kota Medan nomor 1 Riko Waas ini mencoblos, yang dimana perolehan suara untuk calon gubernur itu dimenangkan oleh Edi Rahmayadi dengan unggul tipis dari Bobi Nasution dan Haji Surya, di mana pasangan calon dari Edi Rahmayadi dan juga Hasan memperoleh suara sebanyak 112 suara, sedangkan Bobi Nasution dan juga
Surya meraih 105 suara. Wah, tipis. Yang mana hanya ada 7. 223 surat suara yang masuk dari 557. Separuh juga, memang luar biasa. Ini pengaruh cuaca ya, cuaca tadi pagi. Walaupun informasi dari Apri tadi pagi, kita ketika live pertama itu tidak banjir di kawasan itu, tidak banjir tapi hujan. Hujan. Orang kebasahan pakai payung. Masih kurang antusias ya. Iya, ya tidur dulu lah gitu kan. Nantilah. Tahu udah lewat waktunya. Ketiduran, lewat waktunya. Ya mungkin saja seperti itu ya. Tidak sampai separuh juga ya Pri. Tadi kita baru live juga dengan Anugrah Nasution di TPS-nya Pak Bobi di Tasbi. Di sana juga katanya tidak sampai separuh dari total DPT di tempat itu gitu ya. Kalau untuk wali kota sendiri sampai separuh, Bang. Ya Bang, untuk perolehan suara untuk calon wali kota Medan memang dimenangkan langsung dari pasangan calon nomor 1 Riko Jaki. Dia unggul telak di TPS 006 ini dengan perolehan suara 144 suara. Dan yang kedua, di urutan kedua adalah pasangan dari Rida dan Rani dengan 54 suara, dan juga di peringkat ketiga itu ada Hidayatullah dan Yasir dengan 22 suara. Yang masuk saat ini masih 220 suara Bang untuk calon wali kota ini, karena memang ada 3 surat suara yang rusak. 3 surat suara rusak ya. Oke. Berarti kita ini ya sudah dapat gambaran juga dari Sengit masing-masing. loh, Bang. Yang tadi di tempat Pak Bobi, Pak Bobi unggul, baru wali kotanya Prof Rida. Kalau ini Pak Edi yang unggul sama Pak Riko Waas. Artinya setiap paslon itu unggul di tempatnya masing-masing gitu ya. Ya kan, dan artinya ini ya cukup para paslon ini, para kandidat ini di paling tidak di kalangan lingkungan tempat tinggalnya itu unggul gitu kan. Tidak itu karena dulu ada juga tuh yang nggak unggul, Bang. Nggak unggul di rumahnya sendiri dia kalah gitu. Gitu. Yang di dekat rumahnya aja kalah, mau menang di tempat lain kan gitu. Ya, oke, Pri, mungkin kita tunggu nanti ulasan apa selanjutnya ya dari Riko Waas, apakah ini kan baru di lingkungan sekitar tempat dia ya, mungkin di tempat-tempat lain mungkin bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Apri bisa dilaporkan nanti selanjutnya, termasuk juga ke rumah pemenangan kalau bisa. Bagaimana suasana di rumah pemenangan dari Riko Waas. Oke. Terima kasih Bang Aprianto, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih Bang Agus dan Kak Joy. Selamat sore. Sore. Ya, loh. Siapa tadi? Ada dengan Bapak Indra Gunawan tadi. Tak tahu munculnya. Ada ya, nih Bang. Itu apa? Ada ini. Yang komen. Diary Bang. Dari sudah tadi, cuma apanya belum? Iya, penghitungannya ya. Penghitungannya nanti kita akan hubungi reporter kita di Diary. Sama Asahan mereka request. Sama Asahan, baik. Nanti kita akan baik kita kita berpindah dulu ke Deli Serdang ya, yang juga cukup hot ini Deli Serdang. Tadi di live selanjutnya reporter kita Indra Gunawan sudah menyampaikan bahwa kemungkinan ini yang akan bersaing ketat head to head ini 02 dan 03, walaupun di sana ada 3 kandidat ya, 02 dan 03 yang akan bertarung dengan ketat di Deli Serdang. Tapi kita lihat dulu bagaimana sih perkembangannya. Ada Indra di sana. Halo Indra. Ya Bang. Halo teman-teman. Iya, terima kasih. Ya, nggak pakai jas hujan tadi lagi, Indra. Ya. Oh, udah pakai kaos, Bang. Udah pakai kaos. Belakang ada ayam penyet, ya, ayam pecah. Indra, ini Joy katanya belum makan dari tadi. Udah kau tunjukkan kamera kayak gitu, ada ayam pecah, makin nggak konsentrasi dia. Perutnya bunyi-bunyi. Dengaran ya, Bang? Dengaran bunyinya. Halo, Indra, bagaimana perkembangan terakhir dari Deli Serdang? Nah, silakan laporannya. Ya, jadi untuk perkembangan terakhir ini, yang pertama saya sampaikan dulu, saya sedang berada di depan TPS 09 Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Merawa. Jadi TPS ini adalah merupakan TPS dari
calon bupati nomor urut 3 M. Ali Yusuf Siregar. Jadi di TPS ini baru saja selesai penghitungan suara dan hasilnya untuk pasangan M. Ali Yusuf Siregar menguasai suara di TPS-nya sendiri dengan total 159, untuk 03, baru 02 47 suara, dan 01 itu 11 suara. 11. Namun demikian secara global informasi yang saya himpun untuk di Deli Serdang sendiri saat ini pasangan calon bupati nomor urut 2 Asrinuddin Tambunan dan Toblok Suwondo ini masih menguasai perolehan suara secara global, meskipun jumlah suara yang masuk di TPS maksud saya walaupun suara masuk yang ke Puskub tim pemenangan ini masih jauh dari kata 100%. Nah, untuk di Puskub M. Ali Siregar dan Yusuf Bayu Sumantri Agung ini dibuka di rumah kediaman pribadi Yusuf Siregar sendiri, dan tadi sekitar 20 menit yang lalu saya dapatkan untuk pasangan nomor urut 2 itu Dr. Asrinuddin Tambunan dan Toblok Suwondo ini menguasai 48,07%, sementara untuk 03 perolehan suaranya masih 32,89%, sementara untuk pasangan nomor urut 1 19,04%, dan dari total jumlah suara masuk sekitar 86.813, dari jumlah DPT sebanyak 1.440.189, artinya memang masih 20% suara yang masuk. Nah, untuk di pasangan Dr. Asrinuddin Tambunan dan Toblok Suwondo ini, informasi yang saya terima menguasai hampir di seluruh desa di kecamatan Percusetuan. Ini menjadi kecamatan paling terbesar di Kabupaten Deli Serdang karena memiliki jumlah TPS paling banyak. Dan saat ini mungkin yang terbesar di Indonesia juga ya, Andra ya. Ya, Percut ini ya. Salah satu TPS paling banyak di Indonesia juga, Bang. Gitu. Jadi untuk saat ini tim dari Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung ini masih tetap optimis, mengingat ada kecamatan kedua terbesar yakni Kecamatan Sunggal yang untuk sementara waktu perolehan suara mereka di sana itu juga cukup lumayan besar dan diperkirakan bisa mengimbangi suara kelebihan suara yang terjadi di Percusetuan seperti itu. Untuk pasangan nomor urut 1 ini memang dari beberapa TPS yang kita dapatkan suara nomor urut 1 calon bupati nomor urut 1 ini Sofian Nasution dan Junaidi Prapan ini memang suara paling kecil di antara 3 pasangan calon seperti itu, Bang. Baik, berarti bisa dikatakan ya, Andra, pertarungan di Deli Serdang ini bisa dikatakan hanya tinggal untuk 02 dan 03. Bisa dibilang seperti itu? Ya, kira-kira seperti itu, Bang, karena memang namun apapun ceritanya semua masih berpeluang karena saat ini suara masuk juga masih kecil, namun belum ada dari sekian banyak plano yang di-share di grup media sosial ini memang belum ada satupun yang kita lihat menunjukkan bahwasanya pasangan nomor urut 1 ini menguasai di salah satu TPS seperti itu, Bang. Baik, Bang. Kalau untuk gubernur, Bang, siapa yang unggul di TPS tersebut? Nah, untuk ini tadi saya sampaikan bahwa saya sedang berada di TPS 9 Desa Dagang Kerawang atau TPS-nya M. Ali Yusuf Siregar. Jadi di TPS ini yang menguasai adalah Bobi Nasution dengan perolehan suara 119, sementara Edi Ramayadi itu 96 suara. Namun demikian saat ini, Bang, memang partisipasi pemilih di TPS ini juga sangat kecil dengan kondisi cuaca yang saat ini sampai saya melaporkan saat ini masih hujan ya. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa saya kondisi juga sedang hujan kembali dan curahnya juga semakin lebat. Saya juga harus bergeser. Iya. Nampak. Agak basah memang mukanya. Ya. Oke. Berarti harusnya total pemilih itu berapa di TPS ini, Indra? Khusus di TPS ini, dan yang mencoblos berapa orang tadi?
apakah ada setengahnya? Karena tadi di dua live kita sebelumnya itu di TPS-nya Pak Bobi dan juga di TPS-nya Pak Riko tidak sampai separuh. Pemilih yang datang juga hanya sekitar 50% suara, Bang. 50% juga. Sampailah separuh paling tidak. Iya, berarti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU selama ini dikalahkan oleh hujan ya. Ya, seperti itu, Bang. Karena memang sampai saat ini sudah sekitar hampir pukul 17, namun kondisi memang luar biasa dan menurut cerita warga ini memang hujan yang bisa dikatakan paling ekstrim atau paling terbesar selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Waduh. Bang. Iya, terpanjang hampir berapa ya, mungkin 12 jam ada nih hujannya. Lewat lah Bang dari semalam. Iya, dari tadi malam kan. Oh iya, dari tadi malam. 12 jam. Baik, Indra, terima kasih atas laporannya. Mungkin kita tunggu update-nya dari Deli Serdang ya, karena Deli Serdang ini termasuk mungkin nomor 1 atau nomor 2 terbesar DPT di Sumatera Utara dan akan sangat berpengaruh juga terhadap pilkada gubernur Sumatera Utara ya. Jadi hasil di Deli Serdang akan sangat mempengaruhi selain Kota Medan ya, akan sangat mempengaruhi hasil daripada pilkada gubernur Sumatera Utara. Baik Bang Indra. Terima kasih Indra. Silakan berteduh sambil makan ayam pecak. Hangat-hangat. Udah di situ rupanya Indra. Sengaja aja tadi supaya ke depan. Iya, benar. Dia yang pecah itu rupanya dia berteduh ya. Mungkin udah pesan dia Joy. Iya. Udah pesan, udah makan, udah ini baru dia lapor di depan. Dia datang udah ada yang pecah. Udah ada, tinggal makan dia. Baik, itu tadi laporan kita dari live update pilkada serentak Sumatera Utara. Ada beberapa daerah lagi yang memang masih kita tunggu hasilnya ini, termasuk tadi yang di request oleh Tribuners itu ada dari Dairi, ada dari Asahan ya. Mungkin Asahan akan kita coba update sebentar lagi apa yang terjadi di sana. Karena Asahan kan kota kosong tuh. Kota kosong. Lawan kota kosong. Jadi sama kayak Labura, Bang. Iya, Labura ada 5 Nias di juga, Indonesia. Daerah Nias. Kemudian ada Serdang Bedage yang melawan kota kosong itu Pak Dharma Wijaya dan Adlin Tambunan melawan kota kosong. Kemudian di Asahan kota kosong, Labura kota kosong. Apa 2 lagi ya? Sama di Nias, Bang. Di Nias ya. 2 berarti di Nias ya. Yang melawan kota kosong. Iya, dan yang agak menarik juga karena di Asahan itu calon wakil gubernur dari 01 wakilnya Pak Bobi, Pak Surya itu memilih di Asahan. Benar. Pulang dia ya kan? Pulang. Tapi kalau Pak Hasan Basri Sagara itu memilih Ridwan Kamil atau Pramono Anung. Atau yang satu lagi. Atau yang Abang jangan lupa. Jangan lupa. Ternyata dia dapat 10% loh. Iya. Sejauh ini dahsyat itu. Ya kan, di tengah kedua raksasa yang bertarung dia bisa dapat 10%. Ya, hebat itu. Dan dia di tengah-tengah. Belajar dia. Iya, antara gajah sama gajah berantem, dia di tengah tapi dapat dia 10%. Lumayan. Dan membuat pilkada Jakarta berpotensi 2 putaran. Betul. Iya kan? Kalau khusus untuk Jakarta itu harus di atas 50%. 50%. Tadi di jam-jam ya kurang lebih 1 jam yang lalu lah Bang, udah 77% suara masuk. Yang unggul itu Bapak Pramono Anung dan Rano Karno. Iya, tapi belum mencapai 50% mereka kan, 40 sekian lawan sama-sama 40 sudah sama-sama 40, angka depannya sudah sama-sama 40. Tadinya dia 40, Ridwan Kamil itu sekitar 38 atau 39. Tapi ini sini sudah pergerakannya terus berjalan, itu sekarang sudah 47, sekian melawan 41 barangkali ya. Kalau tapi akan bergerak terus, berubah terus. Yang angka yang lainnya itu mungkin diambil dari yang 0 berapa? 02. Pak Kun ya, Pak Kun. Iya, Kun. Ya, itu dia Tribuners. Sudah 5 reporter ya tadi ya Bang. 2 dari Medan, 1 dari Serdang, 1 lagi dari kawasan Toba dan juga Taput. Oh, ada 4 Bang. Iya. Sorry, ada 4.
Oke. Oh, sama Siantar satu lagi. Siantar. Pastinya 5. Betul 5. Siantar dan Simalungun tadi ya. Laporkan dari Siantar dan Kabupaten Simalungun. Ya. Sudah selesai kita, Bang? Apa masih ada yang melaporkan? Nggak ada lagi. Nanti mungkin kita coba update ya dari apa lainnya. Benar, dari daerah lain. Baiklah Tribuners, itu dia laporan yang bisa kami sajikan kepada Tribuners mengenai dari beberapa daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Ya walaupun masih bahkan belum ada yang 50% ya Bang. Belum ada karena masih bakalan ada rapat lagi nih pihak KPU. Rapat KPU. Ya Provinsi Sumatera Utara dipenuhi hujan. Jadi beberapa mungkin kita TPS akan update juga dari KPU ya. Apa hasil rapat mereka, apakah PSU atau berapa yang akan PSU itu mungkin akan dirapatkan oleh KPU Sumatera Utara. Acaranya jam 5 ini mungkin sudah berlangsung beberapa menit lah. Baik, kalau begitu aku Joy, Bung Agus, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.